Saya kan IPK-nya kecil nih Mas. Jadi untuk teman-teman yang IPK-nya kecil jangan kecil hati. Oke, ini kecil nih. Ada apa nih? Bisa berarti kita tetap ini berkembang bisa. gitu ya. Di luar itu banyak di luar sana pekerjaan yang menanti kita. Asal follow your passion aja, let it flow gitu. Nggak usah takut langsung ke pekerjaan yang kayak minimal IPK 3 gitu. Saya IPK-nya jujur aja 2,93. 2,9. Oke. 2,93 itu kecil banget untuk ukuran kuliah di Jawa gitu kan. Nah, saya udah sadar diri nih kalau saya di Indonesia, saya nggak akan kepake nih, nggak akan lolos dimanapun. Apalagi saya nggak punya orang dalam, orang anak petani kan. Jadi, udah pasrah itu ya. Udah pasrah. Dan kalau saya di sini nih nggak bisa dapat kerja, pasti orang tua saya atau keluarga saya dari bapak itu kan sangat menentang saya masuk Islam. Pasti mereka akan mengolok saya dan akan menyangkutkan agama saya kepada nasib saya. Padahal itu kan tidak berkaitan. Tidak ada kaitannya, tapi kan mereka begitu pola pikirnya gitu. Jadi saya udah cari-cari di LinkedIn. Saya coba apply ke salah satu perusahaan multinational company yang ada di Turki gitu kan. Saya ikuti prosesnya, saya di interview waktu itu. Terus oke, deal, sudah dikasih tahu hak dan kewajiban. Saya berangkat nih ke Turki. Sebelumnya juga saya udah bolak-balik sih Mas ke Turki gitu. Waduh, jadi udah bolak-balik ke Turki tapi belum kerja. Itu gimana ceritanya? Dagang donat juga. Itu dia, kalau orang-orang mikir kayak gimana nih orang bisa ke Turki ya kan? Jadi saya tuh suka ikut yang namanya perlombaan di kampus. Jadi saya pernah jadi Istanbul Youth Summit Delegate. Saya juga sering jadi juri Business National Competition. Oh, gitu. tapi IPK kecil tapi berprestasi juga ya. Iya, harus dong. Iya. Artinya mungkin nilai itu yang di atas kertas ya. Iya. Kita bergerak, kita belajar itu bisa di lapangan gitu. Dan di IPB memang juga sangat sulit untuk dapat IPK itu ya. Oke. Harus diakuin gitu. Apalagi dari daerah tuh susah pokoknya. Susah gitu. Ya. Nah akhirnya sekarang kemarin di LinkedIn itu interview diterima. Iya diterima. Ini saya berangkat lah tuh ke Turki. Ketika saya berangkat ke Turki untuk melihat posisi kantor dan sebagainya, saya langsung punya ide nih. Wah kalau gue jauh-jauh ke Turki cuman jadi babu doang gitu, rugi dong. Apalagi kan mereka nih yang butuh gue gitu. Mereka kan butuh kandidat yang professional English speaking gitu. Jadi kayak aku bilang sama direkturnya, why don't you give me a scholarship and then I work in your company gitu. Kayak, ya kok minta banyak? Iya, kok ini orang belum kerja, belum apa, kok nggak tahu diri gitu kan. Terus bisa pede gitu ya Mbak ya? Terus saya bilang, kenapa kamu minta sekolah? Apakah gaji yang kami ini kan nggak cukup? Oh no. Tapi karena aku ngeliat potensi dari kantor ini, pokoknya kita harus ngomong ngangkat gitu kan. Mempresentasikan ya. Jadi saya juga langsung kasih, kalau tujuan saya itu udah jelas, goalnya ada, universitasnya juga udah ada yang saya tuju, udah saya research. Jadi saya nggak minta asal minta gitu loh. Saya udah ada researchnya terlebih dahulu. Akhirnya mereka ngelihat saya punya research gitu bilang, okay, we won't lose you katanya. Kami nggak mau nih kehilangan kamu karena kamu memang orang yang udah tahu kamu itu kemana gitu. Oke, katanya we deal, we will pay your tuition fee, we will pay your university, but we don't cover all of your monthly costs gitu, living costs we not cover it. Tapi you can work with us, we will give you salary and you can use it for your living costs gitu. Terus oke, gitu. Berarti ini deal ya gitu. Oke, katanya. Tapi ingat ya, kami nggak cover tiket penerbangan, visa dan sebagainya. Enggak. Yang kita bayar tuh cuma uang kuliah aja. Selebihnya kalau hidup kamu di sini ya kamu kerja gitu. Terus kayak that's okay, not problem gitu. Diterima. Karena aku selalu percaya sih, Allah tuh pasti bantu. Ada aja. Mungkin Masya dari Rukun Indonesia. Sponsor. Sahabat Rukun, silakan. Atau boleh tuh galang dana gitu. Boleh. Nanti kita pikirin ya di belakang ya. Nah, artinya itu berangkat kapan? Kemarin LOE-nya itu tadi malam. Saya tuh deg-degan sebenarnya Mas. Bayangin dari 2.800 peserta dari seluruh dunia yang daftar. Departemennya International Management di Istanbul University. Diseleksi 3 seleksi nih, seleksi berkas, seleksi bahasa Inggris, karena saya ambil kelas bahasa Inggris, seleksi interview. Sampai akhirnya di interview itu ada 280 peserta. Yang diambil berapa coba? 30 aja. Dari 280 yang diambil 30. Di sana saya kayak udah pasrah, ya Allah kalau memang jalan hamba tunjukkanlah, tapi kalau enggak ya udah hamba ikhlas gitu kan. Saya ranking 15. Ranking 15.
Dan satu-satunya orang Indonesia yang lolos ke universitas itu tahun ini. Satu-satunya. Satu-satunya. Dan orang Keren. pertama dari IPB University yang kuliah di fakultas itu dan di kampus itu. Masya Allah, keren banget. Jadi IPK kecil tuh ya. IPK kecil tuh. Dan itu kapan berangkatnya? Tanggal 16 September saya berangkat. 16 September tahun depan. Tahun ini. Tahun ini. Berarti tinggal menghitung hari ya. Iya, dan itu masternya cuma 3 semester kan. Jadi semester ini saya belajar, 1 semester Desember habis. Jadi tahun depan insya Allah masternya rampung, selesai. Masya Allah, keren. Insya Allah. Jadi saya mau tunjukin ke orang tua saya juga kalau dengan saya menjadi Islam atau ke orang-orang yang dulunya ngejat saya jadi teroris atau sebagainya gitu. Saya mau tunjukin enggak gitu. Enggak seperti itu. Bahkan ketika saya pun nanti lulus S2, saya mau ngajak adik-adik saya siapa yang mau, dan saya nggak pernah ngajak adik saya untuk kamu harus masuk Islam baru boleh ikut, saya nggak pernah gitu. Setiap mau puasa ada, kalau di Sumatera itu namanya punggahan. Mas tahu nggak punggahan tuh? Kurang tahu. Punggahan tuh yang kayak pengajian ngasih makanan ke tetangga-tetangga. Oh iya. Saya selalu ngubungin teman saya yang di kampung, saya bilang aku pesan dong rantang diantar ke rumah mama sama bapak gitu. Jadi saya selalu setiap puasa selalu ngasih rantangan istilahnya ke mama sama bapak, padahal mereka nggak puasa dan mereka nggak pernah minta, mereka juga mungkin terimanya nggak senang gitu, tapi saya selalu ngasih karena bagi saya tuh ya saya nggak punya keluarga kan, mereka keluarga saya gitu. Jadi saya mau menjalankan tradisi juga, masalah diterima atau enggaknya itu urusan nanti, yang penting dari hati saya memberi. Artinya tetap sebagai kewajiban ya seorang Mbak Arnita kepada orang tua, adik-adik, lintas keyakinan apapun, kewajiban tetap dilakukan. Betul. Karena yang namanya ke orang tua itu, kalau kita itu berbagi sama orang tua, ya Allah juga nggak akan segan-segan berbaginya. Kita kasih makin banyak, Allah juga kasih makin banyak. Masya Allah. Keren, Masya Allah. Dan ini tuh inspiratif banget loh Mbak Arnita. Karena selain dari sisi mungkin belajar hijrah dan perjuangan terkait hijrahnya keyakinan, ternyata dengan IPK kecil bisa berjuang juga ya. Oh iya. Basis-basis IPK kecil nih. Nggak usah kecil hati Mas. Boleh hati, IPK yang kecil. Tapi jadi buat sahabat rukun ternyata apapun keinginan, kalau misalnya kita mau berjuang, kita tetap yakin terhadap Allah juga, itu insya Allah ada jalannya ya. Iya betul. Insya Allah ada jalannya. Mbak Arnita seorang anak petani yang merantau ke IPB Bogor, yang macet banget sih itu pastikan ya. Tapi bisa ke Turki nih tanggal 16 sembari kuliah, Masya Allah. Betul. Kita doain lah dari sahabat rukun biar lancar, biar sukses dan biar berkah juga. Tentunya juga buat sahabat rukun kita tuh pinginnya biar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin kita titipkan kebermanfaatan itu juga buat Mbak Arnita ya. Semakin kita bisa berbanyak manfaat dan semakin juga kita bisa menebar kebaikan juga tentunya. Kasih tips dong buat sahabat rukun, gimana kisi-kisinya untuk tetap istiqomah ketika lu punya keyakinan, berjuang dan bisa ngedapetin itu. Kisi-kisinya dalam konteks apa dulu nih? Pendidikan mungkin ya. Pendidikan kan pendidikan mungkin menjadi faktor utama soal kita sebagai bermasyarakat kan butuh pendidikan dan juga keyakinan juga tadi. Kalau misalnya gimana caranya kita istiqomah, misal nih ya, saya contohin aja, kita tuh udah tahu kita punya IPK kecil, kadang kan ada yang IPK kecil udahlah jadi malas gitu ya, nggak mau jadi. Nah, gimana caranya kita biar istiqomah dan percaya kalau akan ada yang lebih baik datang ke depannya kayak gitu. Sering-sering ikut kegiatan di luar kampus yang memang disenangin gitu. Kayak saya memang basicnya di public speaking, jadi saya sering ikut lomba di luar kampus gitu. Jadi yang membuat saya istiqomah untuk percaya walaupun IPK kecil pasti akan ada manfaatnya gitu. Ikut ke lomba, ikut kegiatan sampai bisa ngantar saya ke Australia, ke Korea, ke Turki. Terus juga sering-sering ikut seminar inspiratif. Jadi misalnya kayak orang-orang yang selalu ngasih inspirasi, itu ngaruh ya? Itu ngaruh. Untuk karena motivasi ya. Kita ke dalam tuh lemes, pulangnya nanti menggebu-gebu tuh. Tapi sejam 2 jam sih biasanya. Nantinya udah hilang juga gitu. Makanya harus ikut terus-terusan gitu. Jadi contohnya nonton video-video di Rukun gitu. Itu sangat menginspirasi gitu. Kayak gitu. Gitu sih kalau tips-tips dari saya. Dan selalu terus lakukan apa yang kamu suka. Just let it go and let God gitu. Konsisten aja lah gitu. Jalanin aja lah ya gitu ya. Dan IPK kecil tadi kembali lagi, saya tuh kasih perumpamaan ikan kecil ikan kurus ada dagingnya, ikan gemuk ada tulangnya. Oke. Jadi
jalan aja, lakukan yang sebaik mungkin, yang terbaik. Sekecil apapun ada potensinya, iya, gitu ya. Jadi nggak usah dengarkan orang